Assalamualaikum, halo Bunda, jumpa lagi di channel saya. Video kali ini saya akan mengubah gaun lama menjadi gaun pesta. Happy watching. Baiklah Bunda, ini adalah gaun yang saya buat sekitar tahun 2017 ya, udah lama, udah sekitar 3 tahun yang lalu. Nah, gaun ini dibuat karena permintaan klien yang ingin menyewa gaun yang simple, nggak usah ada payet, nggak usah ada apa, ya seperti itu aja gitu ya, karena kalau pakai payet kelihatannya berat. Jadi ini gaun udah lama. Tapi terakhir ada yang nyewa, kelihatannya itu kotor terus disikat oleh dia, jadinya akhirnya bisbannya itu udah kasar dan gaunnya sudah rada-rada apa ya, nggak halus permukaannya karena mungkin disikat. Nah, jadi saya mau makeover gaun ini supaya bisa menutupi kainnya yang sudah kasar tadi, terutama di bagian bisbannya ya. Nanti akan saya tutupi dengan kain tile dengan warna yang kontras supaya ada sesuatu yang warna yang mencolok ya, yang muncul. Karena itu warna gaunnya salem muda, maka saya akan divariasikan dengan salem tua. Jadi itu kain tilenya salem tua. Itu sengaja seperti itu karena untuk menutupi yaitu ya permukaan yang kasar karena disikat. Nah, nanti juga saya akan tutupi dengan brokat ya. Itu juga saya masih galau itu brokatnya mau disimpan di mana, mau gimana. Ya nanti aja kita lihat proses selanjutnya ya Bunda. Jadi gaun seperti ini saya punya 4 ya. Ini juga karena kainnya dikasih oleh teman saya, oleh sahabat saya, gak tanggung-tanggung, ngasih bahan langsung bisa bikin 4 gaun ya. Makasih Ibu Ria dari Sandang Pratama. Nah, baiklah, ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk memakeover gaun lama kita. Tentu saja ini dibutuhkan gaunnya ya. Lalu ketika saya lihat stok ternyata brokatnya itu masih banyak. Jadi kain brokatnya saya potong-potong seperti ini, saya gunting ya. Saya buat bunga-bunga kecil seperti ini, digunting menurut sesuai bunganya. Lalu saya juga ini pakai tile salem tua untuk menutupi bisban, dan ini adalah bunga dari kain tile. Videonya pernah saya upload di video sebelumnya, bisa dilihat ya Bunda cara membuatnya. Nah, sama warnanya, lalu tinggal dikasih manik aja di tengah. Lalu ini juga kita membutuhkan manik-manik dan membutuhkan mutsin. Dan ini juga ada payet Jepang. Kita memakai payet Jepang supaya warnanya lebih terlihat gemerlap ya. Lalu itu juga ada jarum, benang, dan gunting. Nah, untuk tahap pertama nanti brokat-brokat yang itu akan saya kasih payet, mutsin, dan juga manik-manik ya. Dan juga ini bisbannya akan saya tutupi dengan kain tile ya, supaya permukaan yang kasar bisa tertutupi. Dan nanti di atas kain tilenya akan kita tempel juga beberapa brokat. Yaitu dia ya, saya ketika membuat ini masih galau, ini brokatnya mau ditaruh di mana gitu ya. Jadi jangan sampai kita sembarangan naruh brokat yang akhirnya nantinya gaunnya jadi aneh gitu ya. Nah, baiklah, untuk pertama saya akan mencontohkan cara kita untuk memayet ya. Karena bagi yang belum pernah mayet di kain brokat mungkin akan terasa susah gitu ya, mayat itu gimana sih caranya. Sebenarnya mudah ya, itu tinggal saya pertama di tengah bunga itu saya masukkan manik-manik yang berwarna salem tua. Karena di manik-manik itu kan biasanya di pinggirnya itu ada lubang 2 ya, tinggal kita masukkan jarum, tusuk atas tusuk bawah di pinggirnya.
Nah lalu nanti di bunga itu kan ada kelopak-kelopaknya ya, nanti di setiap kelopaknya akan kita pasangin payet. Nah untuk memasang payet ya pertama, nah itu di kelopak itu kan kita pasang payet. Untuk memasang payet pertama kita tusuk dulu ke atas jarumnya, lalu kita ambil payet sekitar 3 buah ya, 3 buah kita ambil tuh, kecil-kecil ya. Nah kalau sudah ambil 3 kita tusukkan lagi ke bawah. Nah udah deh. Jadi ini karena bukan gaun pengantin ya, jadi saya akan memberikan payet satu kelopak itu satu aja gitu ya, satu baris aja. Beda dengan ketika kita memayet gaun pengantin. Kalau memayet gaun pengantin itu satu kelopak itu harus full payetnya. Jadi supaya nanti kelihatan lebih gemerlap. Tapi karena ini bukan untuk gaun pengantin ya satu kelopak saya satu aja lah, jadi supaya enggak berat juga nanti dipakainya. Nah, lakukan itu ke semua bunga. Jadi itu ya perbedaan antara kita memayet gaun pengantin dengan gaun biasa. Kalau gaun pengantin harus full payetnya, kalau gaun untuk biasa nggak usah terlalu full. Nah ini gaun yang sudah saya payet ya, itu lihat udah mulai terlihat berwarna sedikit karena brokat-brokatnya sudah saya payet. Nah sekarang tinggal saya mau menutupi bisbannya dengan kain tile. Nah karena saya menutupi bisbannya ini dengan cara menjelujur yang nantinya kan akan kelihatan benangnya ya, makanya kita akalin supaya benangnya tidak terlihat, kita pakai payet gitu ya. Nah itu bagian belakangnya udah saya tutupin. Nah sekarang saya akan mencontohkan yang untuk bagian depan. Nah itu supaya benangnya gak kelihatan, kita masukkan dulu payet dan kita jelujur. Nah jadi benang yang di atasnya itu gak akan kelihatan, nantinya akan terlihatnya hanya payet saja. Nah lakukan ini di sepanjang bisban ya, atas dan bawah. Lakukan seperti ini, jelujur menggunakan payet. Jadi ketika kita ingin memakeover sebuah gaun, kombinasi warna juga harus diperhatikan ya bun. Jadi pilih warna-warna yang memang sesuai dengan gaun yang ingin kita makeover. Seperti contohnya salem ini ya, gaun ini warnanya salem muda, saya kombinasikan dengan salem tua. Atau bisa juga dikombinasikan dengan warna abu atau biru muda, itu juga bisa. Jadi jangan sampai salem kombinasikannya dengan warna kuning ya, aduh nggak nyambung itu. Jadi harus diperhatikan masalah warna. Nah ini sudah saya payet semua nih bagian bisbannya atas bawah, jadinya seperti itu ya, jadinya tidak terlihat benangnya. Nah ini yang bagian kasar itu yang benar-benar pengen saya tutupin. Ini masih galau ya saya, brokatnya apakah begini, apakah nanti begitu, begini begitu, gimana gitu ya. Ini saya masih cari yang bagus posisinya bagaimana. Ini juga yang bunga brokat yang kecil-kecilnya ini akan saya taruh di mana. Ini masih dalam proses saya milih-milih tempat yang sesuai untuk penyimpanan brokat ini. Itu juga saya masih coba-coba apakah ini jadi begini jadi bagus atau gimana gitu ya. Nah, jadi sebelum kita benar-benar mengeksekusi brokatnya mau ditaruh di mana, bagusnya memang kita letakkan dulu ya. Kita cari-cari dulu tempat yang sesuai. Nah, baru kalau kita sudah rasanya sreg, rasanya pas, baru kita jelujur ya. Baru kita tempelkan dengan gaunnya. Nah itu juga saya karena bagian tengahnya kosong, makanya saya akan timpa lagi dengan brokat ini. Ya caranya sih mudah ya, tinggal menjelujur setiap sisinya ya.
Nah, saya pakai juga payet karena itu kelihatannya masih belum dipayet bagian sisinya. Jadi ini bisa langsung menjelujur tiap sisi. Bisa juga kita sisipkan payet bagi brokatnya yang belum dikasih payet ya. Nah, akhirnya setelah melalui berbagai pertimbangan ya, akhirnya saya memutuskan seperti ini pola menempelkan brokatnya. Akhirnya seperti ini karena saya rasa ini yang paling cocok ya, terlihat lebih meriah, lebih gemerlap ya. Lalu itu saya sedang sama menjelujur brokat yang akan ditempelkan, jelujur di sepanjang sisi brokat. Dan agar terlihat lebih 3 dimensi, saya menempelkan bunga dari kain tile yang videonya pernah saya upload di video sebelumnya. Nah, ini dia Bunda penampakan dari gaun yang sudah kita makeover. Terlihat lebih gemerlap ya tapi tetap simple dan elegan kalau menurut saya, nggak terlalu banyak pernak-pernik tapi terlihat perbedaannya. Jadi bagi yang orang yang emang senang gaun simple ya ini tetap cocok dipakai ya. Permukaan kasarnya sudah tidak terlihat karena sudah saya tutupi dengan kain tile dan kain brokat. Di pinggir-pinggir ini juga saya kasih diamond rantai, terus itu ada mutsin, ada payet. Jadi gaun ini masih tetap cocok dipakai oleh orang yang memang ingin terlihat rada jreng tapi tetap simple gitu ya. Nah, ini dia penampakan keseluruhannya. Demikian Bunda video kali ini, bagaimana cara mengubah gaun lama menjadi gaun pesta. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.